Pandangan saya tentang agama, ya percaya kepada Tuhan. Kasih jawabannya sedikit kompleks, kan? Ya agama itu bagi saya percaya sama Tuhan. Baik Ibu, berarti kami lanjutkan saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan agama dalam menjaga harmoni antar umat beragama di tengah perbedaan pendapat berdasarkan pandangan Ibu, bagaimana? Ya, kalau pandangan saya ya misalnya karena saya agamanya Kristen, ya inklusif gitu loh, terbuka untuk soal keharmonisan yang berbeda agama, ya silakan. Tapi ya pokoknya yang saya tahu itu Tuhan itu mengasihi. Jadi jangan kita halangi orang yang mau dikasihi Tuhan, kan gitu. Jangan jadi kita yang batas-batasin. Itu agama itu nggak bisa ya. Tuhan kan ya suka Tuhan. Ibu, kalau misalkan terjadi nih, misalkan perbedaan pendapat atau konflik itu kira bagaimana pandangan Ibu? Ya kalau jadi konflik ya sikap kita ya tetap terbuka aja. Ya kalau dia mau seperti tadi kan memang sudah bagian kami. Kalau ada dia dianiaya dia apa gitu, yang pasti kita tetap terbuka dengan orang yang di luar iman kita. Walaupun misalnya konflik ya, memang kita nggak lepas dari situ selama di dunia ini. Perbedaan pendapat yang menjadi konflik. Nah, kalau kami kan diajarkan untuk tetap bertahan walaupun itu sampai terjadi kekerasan gitu ya. Kita kan diajari untuk mengasihi bahkan musuh, mengampuni. Kalau dia ciptakan yang tidak harmonisan ya itu urusan dia, tapi kita selalu terbuka aja dan kita memaafkan, menerima dia apa adanya. Ya begitulah. Nah, kan pada masa saat ini kan banyak ya, ada oknum-oknum yang melakukan penistaan agama. Nah, itu menurut Ibu, kalau misalkan ada yang tersulut agar tidak tersulut emosi, itu bagaimana Ibu? Ya berarti dia merasa Tuhannya dibatasi, ya kan? Ya kalau dia merasa Tuhannya nggak dibatasinya, jangan kasih itu. Aku sudah berantem sama itu, lalu dia malah ikut membunuh gitu ya. Nah, berarti Tuhannya itu nggak pengasih, kan gitu. Kalau Tuhan kami ya pengasih, Tuhan yang percaya itu ngasih. Kalau misalkan ada terjadi penistaan agama nih Bu, menurut Ibu agar tidak tersulut emosi bagaimana Bu? Misalkan antar agama. Ya kan kalau yang tersulut emosi itu ya seperti kami nggak bisa tersulut emosi. Ya kalau itu kan ya kita mau bilang apa itu hak dia. Cuma kita layani dengan baik. Kalau sikap kita itu ya kita layani dengan baik, artinya bukan jadi kita sambut kalau dia semakin ini enggak, ya dibiarin aja. Ibu, saya izin bertanya. Menurut Ibu pesan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada para mahasiswa seperti kita agar dapat lebih membangun sikap toleransi dan menghargai antar sesama yang berbeda agama, ras, dan suku? Kalau pesan saya sih sama kalian, ya imani aja yang kalian imani. Lalu ya jangan mau tergoda, jangan mau terpancing. Nah, anak-anak sekarang kan yang banyak terpancing. Berarti kalau dia terpancing, berarti Tuhan yang dipercaya itu terbatas. Masa mau sih tersulut emosi? Masa mau terpancing? Kan gitu. Padahal kita kan udah diajarkan. Ya, kalau di agama kami kan memang diajarkan untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri, jangan mau ini. Sepanjang kita benar kan ya ngapain jadi kita yang ribut. Kan gitu. Jadi kalau kalian itu gitu, ya kalau kalian imani agama kalian itu benar, ya jangan mau dong terpancing sama emosi atau apa. Ya biar aja, jadi kalian pula yang semua kan. Jadi mahasiswanya pula yang
Itu kan kalau memang kan kalau mahasiswa kan emosinya itu belum stabil ya, gampang tergoda, gampang emosi. Tapi ingatlah kalau kau dengan imanmu kuat, ya kau harus mampu mengendalikan diri. Karena temanmu atau sesamamu itu kan sama bentuk ilmunya kan, sama bentuk, ya kan, apa namanya, ya sama lah kesempurnaan manusia kan. Kalau berbeda ya berarti penciptamu itu siapa kan gitu. Dan Tuhan kan nggak pernah ngajarkan kita untuk sengaja membuat onar. Jadi jangan terpancing. Jadi sih pesan saya. Jadi langkah yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyikapi adanya penistaan agama gitu, kita harus ini ya Bu, jangan terpancing gitu. Jangan terpancing, ya berdoalah untuk dirimu bahwa supaya Tuhan menjagamu, menjaga mulutmu, menjaga pikiranmu. Doa itu kan kekuatannya kan kita bisa mampu mengendalikan. Kalau kita nggak mengendalikan diri berarti doanya salah, iya kan? Iya Bu. Masa ada tuh agama yang suruh dia membunuh, ya, atau suruh dia menyakiti. Sedangkan hewan aja sebisa mungkin jangan disakiti. Hewan, bukan manusia loh, ya kan? Bisa mungkin jangan disakiti, ya, apalagi manusia kan. Jadi ya berdoalah untuk itu. Baik teman-teman, apakah ada lagi? Begitu aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih jawabannya. Terima kasih juga. Suhu, jadi apa itu agama menurut Suhu? Agama kalau itu sebenarnya suatu ajaran ya. Ya. Ajaran kalau dalam ini ya, ajaran kebenaran, suatu ajaran kebenaran ya, yang diturunkan oleh ada pendirinya. Misalnya kalau dari agama yang ada seorang yang mewariskan gitu. Itu ajaran yang diwariskan oleh, ya sebenarnya kalau di Kristen ada Yesus, kemudian kalau di Islam ada Nabi, nah diturunkan dari itu yang diajarkan. Nah kemudian karena suatu ajaran suci kan, nah itu yang dijadikan sebagai suatu agama. Terus bagaimana pandangan agama dalam menjaga harmoni antar umat beragama di tengah perbedaan pendapat ataupun konflik? Ya, sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran agama, kalau dalam agama Buddha kan kita memang secara itu diajarkan tentang ajaran kebenaran. Ya. Terus ada juga ya kan ajaran untuk mengasihi sesama, ya kan? Dan kalau misalnya kalau kita mengasihi sesama itu hanya mengasihi sesama agama, kemudian agama lain tidak, itu ya berarti tidak melaksanakan ajaran agamanya kan. Jadi ya makanya kita harus itu melaksanakan ajaran agama itu, kita benar-benar memahami dan kita menjiwai. Kalau kita melaksanakan ajaran agama dengan secara membabi buta, nah bisa terjadi pengkotak-kotakan itu. Terus apa tanggapan Suhu tentang kasus penistaan agama? Ya, sebenarnya gini, penistaan agama ya istilahnya kan menjelek-jelekan agama orang lain dan sebagainya. Nah itu pun dilakukan pasti ada unsur-unsur tertentu, mungkin unsur politik dan sebagainya, ya kan? Kalau ya oke lah, penistaan agama mungkin saja itu tujuannya untuk memprovokasi. Sebenarnya yang terpenting apapun yang dilakukan orang, kalau kita sendiri tidak terprovokasi, itulah yang paling penting. Kalau kita tidak terprovokasi, ya apapun yang dilakukan ya itu tidak akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Itu. Terus bagaimana cara atau pemahaman dari agama atau kepercayaan Suhu ke agama Buddha agar umat tidak tersulut emosi saat ada oknum yang melakukan penistaan agama? Ya, itu kembali lagi, makanya kita umat itu selalu diberi pemahaman, diberi pemahaman yang benar agar ya lebih memahami ajaran agama daripada
daripada dengan kalau kita tidak memilih pemahaman yang benar, ya kita gampang jadinya gampang terprovokasi. Terus apa pesan yang dapat disampaikan kepada mahasiswa agar dapat lebih mengembangkan sikap toleransi dan menghargai sesama? Ya, sebenarnya pesannya singkat, ya kan? Kalau toleransi, ya tentu saja. Bentar ya, ini belum nonton. Halo, ini saya lagi ada wawancara. Jadi saya ini dulu bentar ya. Anaknya ada wawancara, ya. Ya. Ya, kita tidak terprovokasi kalau mahasiswa lebih bijak, ya. Kita harus bersifat lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi jangan melihat segala sesuatu langsung main emosi. Oh iya. Iya, emosinya jangan mudah terpancing. Oke. Dan yang itu ada pesan dari, kalau agama Buddha kan ada satu ajaran yang sangat umum dari Sang Buddha. Jangan lakukan segala kejahatan, lakukan segala kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, itu kalau itu bisa dipahami dan dilaksanakan, itu awal mula perdamaian. Oke. Ini ada yang terakhir, Suhu. Bagaimana langkah yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk menyikapi adanya penistaan agama? Ya, mahasiswa harus lebih bijak, ya, lebih bijak dalam menyikapi, melihat segala kondisi. Ya, jangan mengikuti, kalau untuk mengikuti segala sesuatu kegiatan atau apa, ya harus dipilah-pilah dengan bijak. Jadi kalau misalnya tanpa ada kebijaksanaan, itu mudah sekali terbawa arus ikut melakukan provokasi. Udah. Jadi itu aja pertanyaannya, Suhu. Ya. Makasih ya udah meluangkan waktunya, Suhu. Nama kita ya. Bener, Suhu. Ya, semoga kasih. Iya. Makasih, Suhu.